Oke, selamat sore. Kita mau pulang kerja ini. Tiap hari ya gini. Saya kerja di pemerintah Kabupaten Magelang, di Kota Mungkit sana. Tiap hari ya lewat sini. Baru saja dilebarin ini untuk jalan. Karena Borobudur itu kan masuk di super prioritas untuk wisata gitu. Makanya jalannya lebar. Baru dalam proses ini, belum ada marka kan. Marka jalan belum ada. Kalau kalian pengen berkembang, pengen kaya dalam hal materi, ya jangan cari pegawai negeri menurut saya. Pegawai negeri itu ya gimana ya, terikat sumpah harus menjadi pelayan masyarakat. Penghasilan dan lain-lain itu juga harus dilaporkan tiap tahun. Kalau kalian jadi pengusaha kan atau berwira swasta itu malah lebih bebas dan peluang berkembang itu sangat besar. Kalau jadi abdi negara ini ya bisa karir, bisa berkarir, tapi tetap aja dibatasi. Akhirnya dibatasi itu karena mengabdi ke masyarakat, ya seluruh masa kerjanya itu diutamakan untuk melayani masyarakat, untuk warga, untuk rakyat. Ini sudah sampai di pertigaan Jalan Magelang yang mau ke Borobudur. Di persimpangan yang ke Borobudur ini saat ini sedang dibangun pintu tol kayaknya, pintu tol Bawen Jogja. Ada kok itu teman saya yang bilang gini, dia sekarang pengusaha sih, wira swasta gitu, cukup sukses. Dari dulu emang cita-citanya nggak jadi pegawai negeri emang. Dia pernah bilang gini, saya tuh nggak mau hidupnya itu terlalu diatur atau gimana. Kerja tiap pagi harus mandi, harus pakai seragam. Ya kayaknya nggak gitu cita-cita gitu. Emang prinsipnya sih bagus dan sukses. Saat ini dia jadi wira swastawan yang berhasil. Coba kalau dia jadi pegawai negeri belum tentu juga sih sesukses sekarang. Sekali lagi ini hanya cerita apa ya, menurut pendapat saya, kalian bisa punya pendapat lain karena tiap orang kan punya pemikiran masing-masing kan. Ada juga yang temen PNS juga, dia juga berwira swasta, ya berhasil juga, tinggal kitanya aja sebenarnya. Gitu. Tapi secara matematika, kalau jadi pegawai negeri itu ya hidupnya hanya standar aja, kan bisa dihitung, penghasilan bisa dihitung kalau pegawai negeri itu, gaji berapa, tunjangan berapa,
Kalau dulu sebelum ada peraturan baru nih, sekarang kan peraturan baru ini kegiatan-kegiatan yang diampu oleh dinas instansi ini kan nggak boleh ada honor gitu, honor kegiatan. Terus perjalanan dinas itu juga persyaratannya sekarang cukup susah juga. Ada kriteria tertentu yang bisa di SPJ-kan untuk perjalanan dinas. Kalau dulu sih sebelum ada peraturan itu, jadi dengan adanya tambahan itu ya cukup bisa menabung sebenarnya. Kalau hanya tunjangan kemahalan nggak bisa, karena tunjangan insentif di tempat saya itu tidak begitu besar kalau dulu. Tapi ya itu tadi, ini hitungan matematis, karena orang hidup itu nggak bisa dihitung secara matematis, secara teori itu nggak bisa. Dulu saya nikah itu gaji penghasilan saya itu secara matematis nih, ini hanya 400.000. Orang kalau dihitung matematis nggak akan cukup itu. Karena apa? Begitu nikah saya itu langsung ambil kredit motor. Kredit motor tahu sendiri kan, minimal kan 300-an ribu per bulan. Saya ngambil yang berapa ya, 3 tahun atau 4 tahun lupa. Pokoknya harus kreditnya 300-an ribu lah. Gaji saya 400.000 sekian gitu. Ya kredit motornya bisa lunas tepat, bahkan belum habis masa kreditnya sudah bisa ngelunasin. Terus istri juga bisa nabung, padahal gaji istri saya itu ya nggak jauh-jauh beda lah sama penghasilan saya waktu itu. Itulah salah satu contoh orang hidup itu nggak bisa dihitung secara matematis, teoritis gitu, nggak bisa. Rezeki orang hidup itu Tuhan yang sudah kasih gitu. Bukan teori matematis kita kerja, kita hitung gaji berapa, terus hari ini, hari besok habis sekian, itu nggak bisa. Nggak bisa dicukup-cukupin dengan teori itu. Teori dengan kenyataan nggak bisa. Dan banyak orang sudah membuktikan itu seperti itu. Nah ini, jadi kalian yang belum nikah nih, jangan takut nikah. Rezeki itu udah ada yang ngatur. Apalagi nikah kan memang ya wajib, katakan wajib lah ya, bagi yang udah mampu. Bagi yang mampu atau apa ya, bagi saya sih wajib nikah itu. Nah daripada nanti larinya, kalau nggak nikah itu larinya aneh-aneh gitu. Dulu waktu saya belum nikah itu gaji 400.000 itu kurang dalam 1 bulan itu, kan malah aneh. Sudah nikah malah cukup, itu pun masih bisa nabung dikit-dikit gitu. Kadang nggak masuk akal juga. Dulu waktu bujang, jangankan nabung, kadang akhir-akhir bulan itu sudah minta sama orang tua. Gaji pegawai negeri itu dengan pencari pasir manual itu berangkat kerja itu karena jaraknya jauh ya, ada yang berangkat jam 2, setengah 3 pagi,
itu nanti pulang itu jam 9, jam 10 itu sudah ada di rumah. Yang setahu saya itu ada yang bilang kalau pulang bawa duit 100 sampai 200 itu ada yang bilang wah kayak sepi, katakanlah belum dapat gitu loh. Uang segitu itu belum bisa dikatakan dapat duit. 200 sampai 300 katakanlah gitu ya. Monggo silahkan kalau ada yang menanggapi silahkan. Itu setahu saya gitu. Katakanlah mereka bawa uang 200 sampai 300 saja, kalikan kalau berangkat terus sih, kalikan dalam waktu ya katakanlah 25 hari berangkat kerja gitu, atau 20 hari, 300 kalikan 300.000 kalikan 20 gitu, berapa? Sudah 6 juta. Itu baru kalikan 20 hari ya. Gaji pegawai negeri itu golongan saya itu hanya 3, yang saya terima itu 3,4 juta itu. Sudah ini kan perbedaan, sudah beda gitu. Cuman kalau pegawai negeri itu kan cuma menang di ininya aja, menang di ya tiap hari pagi pakai seragam kelihatan gagah gitu kan. Tapi ya itu tadi sih, kita nggak usah membanding-bandingkan rezeki orang, semuanya sudah ada yang ngatur, tinggal kita mensyukuri. Saya di sini hanya apa ya istilahnya, bukan membandingkan sih ya, apa ya, cerita aja lah, cerita gitu. Anda boleh berbeda pendapat, boleh tidak sepemikiran dengan saya. Di mereka itu kan kalau nggak berangkat juga nggak ada hasil gitu. Kalau pegawai kan nggak berangkat izin itu tetap gaji tetap gitu. Yang berkurang nanti tunjangan penghasilan, itu insentif itu kalau nggak berangkat ya kena potong. Ya kita menang PNS itu menangnya yaitu izin tetap digaji gitu. Kalau di swasta kan enggak. Istilahnya kalau wira swasta, katakanlah wira swasta atau katakanlah pencari pasir itu juga wira swasta, katakanlah gitu. Kalau mereka nggak berangkat ya nggak dapat hasil, nggak dapat duit gitu. Belum lagi pekerjaan-pekerjaan lain. Sekarang ada lagi nih tukang sayur. Wah, eyek kalau di daerah tempat tinggal saya namanya eyek. Itu yang pakai sayur keliling. Kalau di sini pakai motor, itu motor yang di belakang ada semacam keranjang untuk ngangkut sayur-sayur itu. Itu juga hasilnya gede itu. Ada lagi tukang apa ya, siomay apa sih, bakso bulat-bulat itu apa namanya, itu katanya juga untungnya banyak. Saya pernah buat itu saya pernah mencoba buat bakso ojek, nah gitu. Itu saya buat itu hanya sedikit itu, bahannya itu gandum sama apa sih, pokoknya nggak habis banyak lah. Kalau modal itu nggak habis banyak. Itu saya buat itu, kalau ditakar berapa ya, mungkin 1 cangkir sekitar itu saya bikin telurnya itu, bakso itu jadi banyak itu. Kalau dihitung-hitung ya untungnya memang banyak sih. Orang sekarang ini yang penting jangan males gitu.
apapun bisa jadi penghasilan, jadi uang. Banyak juga hobi itu yang bisa untuk hidup, cuma hobi-hobi sampingan kalau ditekuni itu bisa jadi wah pengusaha itu. Yang penting jangan menyerah. Ini jalan Serumbung, ini jalan tempatku itu di lereng Merapi. Otomatis jalur ini jalur angkutan material pasir itu jalannya rusak-rusak gini. Makan enggak. Sayangnya mendung ini, kalau enggak di jalur ini Gunung Merapi kelihatan ini. Oh iya, tentang jam kerja pegawai negeri itu sekarang kan jadi 5 hari kerja tuh, dari jam 7 sampai jam setengah 4 sore. Itu kalau Senin sampai dengan hari Kamis. Kalau Jumat jam 7 sampai setengah 3 sore. Jadi gini, pegawai negeri itu nggak enak-enak banget lah jadi pegawai negeri itu, karena semua yang dilakukan oleh pegawai negeri itu semacam sudah diatur dan ada kayak batas gitu, karena terikat sumpah. Jadi kalau kalian nganggap pekerjaan pegawai itu wah enak gitu, enggak juga. Dan kalau wira swasta itu enak ya enggak juga. Wang sinawang katakanlah kalau orang Jawa itu. Oke, sudah sampai di kampung saya ini. Nah, di kampung saya desa ini. Wong desa saya itu gunung lagi. Terima kasih sudah menonton video saya, bisa kasih kritik atau saran video-video saya. Sekian, terima kasih.